Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pengamalan Pancasila, sila 1 sampai sila kelima. Yuk disimak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengetahui sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, siswa mampu mengaplikasikan sikap dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki arti 5 dasar kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Pancasila bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Sikap dan perilaku kita harus mencerminkan sila-sila Pancasila. Sila pertama pada Pancasila adalah sila ketuhanan yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan oleh bintang emas berlatar belakang hitam. Dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Bintang artinya sebuah cahaya. Warna emas pada bintang disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan yang Maha Esa yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Bintang memiliki 5 sudut yang menggambarkan terhadap 5 agama yang ada di Indonesia. Pengamalan sila pertama di rumah. Yang pertama, mengerjakan ibadah tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, berkata jujur kepada kedua orang tua. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kelima, menciptakan suasana aman, damai, dan religius di dalam keluarga. Yang keenam, saling tolong-menolong sesama anggota keluarga. Pengamalan sila pertama di sekolah. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, main dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Yang ketiga, menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya. Pengamalan sila pertama di masyarakat. Yang pertama, menghormati tetangga yang sedang beribadah. Yang kedua, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Sila kedua, asas kemanusiaan pada Pancasila dilambangkan oleh rantai emas. Apabila dilihat lebih dalam lagi, rantai emas pada perisai memiliki mata rantai yang berbeda. Terdapat bentuk persegi dan lingkaran yang melambangkan pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus yang menunjukkan akan hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan saling membantu. Baik pria atau wanita memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan sila kedua di rumah. Yang pertama, menaati nasihat keluarga. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, saling membantu antar anggota keluarga. Pengamalan sila kedua di sekolah. Yang pertama, bermain dengan rukun. Yang kedua, tidak mengejek teman. Yang ketiga, tolong-menolong yang membutuhkan bantuan. Pengamalan sila kedua di masyarakat. Yang pertama, menyapa tetangga saat bertemu di jalan. Yang kedua, memberi bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. Yang ketiga, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Sila ketiga, pohon beringin melambangkan negara Indonesia sendiri. Pada dasarnya, pohon beringin adalah pohon yang besar dan tinggi serta memiliki daun yang lebat yang digunakan untuk berteduh oleh rakyat Indonesia. Akar pohon beringin diibaratkan sebagai semua suku di Indonesia. Meskipun terdapat banyak cabang akar, tetapi akar-akar tersebut tetaplah bersatu untuk membangun pohon beringin agar tetap berdiri tegak. Meskipun di Indonesia terdapat berbagai suku dan budaya,
namun persatuan tetap dijunjung tinggi agar Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai negara kesatuan. Dalam sila persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pengamalan sila ketiga di rumah. Yang pertama, mengutamakan kepentingan keluarga. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Yang ketiga, mencintai sesama anggota keluarga dan membangun kerukunan keluarga. Yang keempat, saling menghargai, menghormati, tolong-menolong, dan bergotong royong sesama anggota keluarga. Pengamalan sila ketiga di sekolah. Yang pertama, menghormati dan menyayangi antar teman, guru, dan warga sekolah. Yang kedua, mengikuti upacara bendera. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang keempat, berteman tanpa membedakan antar suku. Pengamalan sila ketiga di masyarakat. Yang pertama, mencintai dan membeli produk bangsa Indonesia. Yang kedua, saling tukar kesenian daerah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat, rajin mengikuti kegiatan keamanan lingkungan. Sila keempat, kepala banteng melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu sama lain. Keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan pendapat pribadi. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalan sila keempat di rumah. Yang pertama, membagi tugas rumah dengan cara bermusyawarah bersama anggota keluarga. Yang kedua, melakukan musyawarah untuk menentukan tempat tujuan wisata liburan keluarga. Yang ketiga, meminta izin kepada orang tua apabila ingin keluar rumah. Pengamalan sila keempat di sekolah. Yang pertama, memilih ketua kelas dengan cara bermusyawarah. Yang kedua, melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan di sekolah. Yang ketiga, jika terjadi perselisihan di sekolah, maka diselesaikan secara musyawarah. Pengamalan sila keempat di masyarakat. Yang pertama, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Yang ketiga, hasil musyawarah mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat, menghadiri dan mengikuti undangan acara RT, RW, atau desa. Sila kelima. Sila terakhir Pancasila dilambangkan oleh padi yang berwarna kuning dan kapas berwarna hijau yang berlatar belakang putih. Padi dan kapas merupakan simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan. Tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik, sehingga keadilan dapat diwujudkan. Sila terakhir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila kelima di rumah. Yang pertama, bersikap adil kepada semua anggota keluarga, tidak curiga dan gampang menuduh atau menyalahkan. Yang kedua, menghormati hak-hak anggota keluarga lainnya, seperti misalnya tidak berisik di jam istirahat. Yang keempat, tidak hidup bermewah-mewah, menerapkan perilaku hemat. Pengamalan sila kelima di sekolah. Yang pertama, guru tidak pilih kasih terhadap siswanya, semua diperlakukan dengan adil. Yang kedua, siswa tidak pilih-pilih dalam berteman, bersikap adil dengan tidak membeda-bedakan perilaku pada orang lain berdasarkan latar belakangnya. Yang ketiga, mengutamakan kewajiban baru kemudian hak. Contohnya, wajib membuang sampah pada tempatnya agar bisa menuntut hak untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat. Pengamalan sila kelima di masyarakat. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, memberikan kesempatan pada pejalan kaki untuk menyeberang melalui zebra cross jika sedang lampu merah. Yang ketiga, memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum. Yang keempat, membagi jadwal ronda secara adil.
Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian apabila kalian menganggap video ini bermanfaat. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.